Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Dinas PUPR Provinsi Bengkulu kembali menjadi sorotan. Pasca dilantik Tejo sebagai Kadis PUPR Provinsi Bengkulu definitif. Untuk itu Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Republik Indonesia. Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan kekurangan volume atau kelebihan bayar sejumlah paket pekerjaan belanja modal jalan, gedung, jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu totalnya mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah lebih. Seperti yang dirilis Jawara News Online beberapa waktu lalu, laporan hasil pemeriksaan, LHP, BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD, Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022 terkhusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu menyajikan anggaran belanja modal jalan, gedung, irigasi, dan jaringan. Diketahui pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk menguji kuantitas volume tonase yang diatur dalam kontrak yang dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa. BPK melaksanakan pemeriksaan fisik bersama dengan PPK, PPTK, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan inspektorat. Diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi pada beberapa paket pekerjaan totalnya senilai 1,8 miliar rupiah lebih. Serta adanya temuan perjalanan dinas di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Kelebihan bayar senilai 190,8 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, temuan proyek jalan tidak sesuai spesifikasi yakni jalan di kawasan Bengkulu Utara dan Jalan Permu sampai Bengko Kepahyang. Totalnya sebesar 940,2 juta rupiah. Temuan belanja pemeliharaan jalan kelebihan bayar sebesar 85 juta rupiah. Temuan pemasangan jaringan perpipaan spam regional Kobema kelebihan bayar sebesar 421 juta rupiah. Kelebihan bayar rehab gedung kantor gubernur tahap 2 sebesar 112 juta rupiah. Temuan pengembangan gedung Mapolda kelebihan bayar 175 juta rupiah. Temuan perjalanan dinas di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu kelebihan bayar sebesar 190,8 juta rupiah. Kemudian dalam catatan BPK Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu agar memberikan teguran kepada PPK terkait untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dan PPK agar mempertanggungjawabkan kelebihan bayar tersebut. Terkait adanya temuan BPK itu, Ketua Gerakan Pemantau Pembangunan Republik Indonesia, GPPRI, Merdeka Efrianto angkat bicara. Ia meminta agar Gubernur Bengkulu segera merekomendasikan temuan BPK itu ke aparat penegak hukum, APH. Tujuannya agar terciptanya transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu. Kemudian untuk memberikan efek jera kepada rekanan yang bermasalah selama ini. Adanya dugaan kerugian negara berdasarkan LHP BPK itu ia wajib dikembalikan. Maka jika tidak akan bertentangan dengan aturan hukum berlaku dan itu sama saja masuk unsur korupsi. Makanya Gubernur harus cepat bertindak bila ada OPD yang belum menyetor kelebihan bayar itu ke kas daerah, ungkap Bang Jepri sapaan akrabnya. Selain itu lanjut Bang Jip, terkait rekanan yang tidak beres dalam mengerjakan sejumlah proyek itu juga harus di-blacklist ke depannya. Artinya rekanan yang nakal, tidak diberikan dulu proyek. Sehingga ke depan rekanan yang mengerjakan pekerjaan khususnya proyek infrastruktur dapat sungguh-sungguh, supaya ke depan tidak ada lagi temuan dari BPK, sambungnya. Secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso ketika dikonfirmasi belum bisa ditemui di kantornya lantaran sedang berada di luar kantor. Bapak lagi sedang keluar, ujar salah satu staf di kantor PUPR Provinsi. Selain itu dihubungi beberapa kali ponsel pribadi sang Kadis PUPR Provinsi Bengkulu tersebut sulit dihubungi, dipesan WhatsApp, WA, hingga berita ini diturunkan tidak bisa dihubungi. Diberitakan terkait adanya temuan dari LHP BPK Republik Indonesia. Provinsi Bengkulu.
Tahun anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Bengkulu, menemukan adanya kekurangan volume atau kelebihan bayar sejumlah paket pekerjaan belanja modal jalan, gedung, jaringan dan irigasi pada totalnya mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah. Lebih, Tejo Suroso selaku Kadis PUPR Provinsi Bengkulu memblokir kontak WhatsApp, WA, wartawan diketahui. Tejo Suroso memblokir kontak WhatsApp wartawan setelah ingin dikonfirmasi atas temuan dari BPK tersebut. Awalnya nomor kontak baru Tejo Suroso yang merupakan nomor asal luar negeri plus 447375 tersebut sempat aktif dihubungi wartawan WA Conteng 2. Kemudian setelah itu nomor kontak tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Penasaran wartawan pun mencoba menggunakan nomor lain, dengan menghubungi nomor yang sama masih aktif cuman ditolak. Terpisah Koordinator Forum Peduli Bengkulu, Bayu Putra menyayangkan sikap Kadis PUPR Provinsi, yang merupakan sebagai pejabat publik, justru menghindar dari wartawan. Padahal setingkat Kadis harus komunikatif dan dapat melayani siapapun termasuk wartawan. Yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam menjalankan tugas kejurnalistikannya. Apalagi fungsi pers sebagai kontrol sosial, dan juga dapat memfasilitasi pertanggungjawaban publik. Kalaupun hal yang ingin dikonfirmasi itu tidak bermasalah, ia tinggal jawab saja, kalaupun bermasalah dapat diklarifikasi kepada publik, melalui pemberitaan wartawan, bebernya. Sambungnya, harusnya pejabat sekelas Kadis menjadi pelayan masyarakat, dan memenuhi asas pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang salah satunya bersikap transparan dan akuntabel. Kalau insan pers saja dia blokir apalagi masyarakat, kalau seorang Kadis sulit dihubungi wartawan, patut dipertanyakan, bagaimana Kadis itu berkomunikasi dengan masyarakat sedangkan wartawan saja ia blokir. Sangat layak Kadis PUPR tersebut dievaluasi Pak Gubernur, jelas Bayu. Di sisi lain Alfa Tommy selaku pemimpin redaksi Metro Update TV, mengatakan dan sangat menyayangi cara dan pola Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu itu. Karena ini menyangkut attitude seseorang. Karena apa? Wartawan atau seorang jurnalis, atau reporter TV, adalah alat kontrol sosial, dan dilindungi oleh undang-undang, dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Undang-Undang Pokok Pers. Dan perlu Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ketahui, bahwa yang namanya per, adalah masuk dalam unsur negara, yaitu sebagai pilar keempat negara. Pertama pihak eksekutif, yaitu pemerintahan, sebagai penyelenggara negara, yaitu Tejo sendiri, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sebagai pihak pemerintahnya. Kemudian ada yudikatif, yaitu penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, polisi, TNI, dan lain-lain. Tugasnya adalah sebagai penegakan hukum. Kemudian ada legislatif yaitu anggota DPR, mulai dari DPR Republik Indonesia, sampai ke DPRD Kabupaten dan Kota. Dan sebagai pilar keempat, atau unsur negara yang keempat, adalah peer, sebagai alat kontrol sosialnya, yang mencakup dan mengontrol kesemuanya. Jadi kita insaper, adalah, sebagai pilar keempat negara, mestinya Kadis PUPR Provinsi Bengkulu. Tejo bisa menghargai hal itu. Harap Tommy. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Wahyu dan Iwan Metro melaporkan.